Kaisar, Raja, dan Ratu hebat zaman peradaban kuno. Pertama, Narmer, Mesir kuno. Pencapaian, Narmer dianggap sebagai orang yang menyatukan Mesir hulu dan hilir sekitar tahun 3100 SM, menjadikannya Fir'aun pertama Mesir bersatu. Masa pemerintahannya menandai awal periode dinasti di Mesir. Ia sering dikaitkan dengan palet Narmer yang menggambarkan penyatuan ini. Warisan, Narmer mendirikan dinasti pertama Mesir, meletakkan dasar bagi salah satu peradaban paling ikonik dalam sejarah dunia. Kontroversi 1. Keberadaan dan kehidupan pribadi yang minim bukti. Bukti fisik mengenai kehidupan pribadi Narmer sangat terbatas. Hanya ada beberapa artefak yang diketahui, seperti palet Narmer dan prasasti makam di Abydos. Sebagai pendiri dinasti pertama, kurangnya catatan tentang kehidupannya menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kekuasaannya dan apakah penyatuan Mesir hulu dan hilir benar-benar dilakukan olehnya. Banyak yang berspekulasi bahwa legenda dan mitos mungkin telah membesar-besarkan perannya. 2. Identitas ganda. Apakah Narmer dan Menes orang yang sama? Salah satu kontroversi terbesar adalah apakah Narmer dan Menes adalah orang yang sama atau dua tokoh yang berbeda. Banyak sumber sejarah kuno menyebut Menes sebagai raja pertama Mesir yang menyatukan Mesir hulu dan hilir, sementara artefak arkeologis seperti palet Narmer menyebut Narmer. Beberapa ahli percaya bahwa Narmer dan Menes adalah dua nama yang merujuk pada orang yang sama, dengan Menes mungkin merupakan nama gelar atau nama lain dari Narmer. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Menes adalah penerus Narmer yang melanjutkan penyatuan Mesir. 3. Metode penyatuan, kekuatan militer atau diplomasi. Kontroversi lain terkait dengan bagaimana Narmer berhasil menyatukan Mesir hulu dan hilir. Beberapa ahli berpendapat bahwa penyatuan dilakukan melalui kekuatan militer, seperti yang ditunjukkan oleh palet Narmer, di mana Narmer digambarkan menghantam musuhnya. Di sisi lain, ada teori bahwa penyatuan Mesir bisa jadi dicapai melalui pernikahan diplomatik atau aliansi politik dengan menggunakan pernikahan sebagai cara untuk memperkuat kekuasaan. Namun, tidak ada bukti definitif yang menjelaskan apakah penyatuan dilakukan sepenuhnya melalui peperangan atau diplomasi. 4. Sifat pemerintahannya, pemimpin yang adil atau penguasa tiran. Seperti banyak raja kuno, Narmer kemungkinan memerintah dengan otoritas absolut, tetapi tidak ada catatan tertulis yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana rakyat Mesir memandang pemerintahannya. Apakah ia seorang pemimpin yang dihormati dan dipuja, ataukah seorang penguasa tiran yang menaklukkan dengan kekerasan, masih menjadi perdebatan. Tidak adanya informasi tertulis langsung dari masanya menyebabkan kita bergantung pada interpretasi artefak visual dan monumen yang seringkali menggambarkan raja-raja kuno secara ideal. 5. Kurangnya bukti arkeologis yang kuat. Meskipun palet Narmer adalah salah satu bukti terpenting dan terkait dengan Narmer, banyak aspek dari pemerintahannya yang masih misteri karena kurangnya bukti arkeologis lainnya. Makam yang diyakini sebagai makam Narmer di Abydos hanya memberikan sedikit informasi tentang dirinya atau pemerintahan yang ia jalankan. Kurangnya bukti yang lebih kuat telah menimbulkan perdebatan tentang seberapa besar Narmer memainkan peran dalam perkembangan awal Mesir kuno. 6. Penggunaan simbol keagamaan untuk legitimasi politik. Narmer sering digambarkan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memperkuat kekuasaannya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah ia menggunakan agama untuk memanipulasi rakyat dan memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin. Palet Narmer menunjukkan Narmer dalam posisi Dewa Horus, yang berarti ia mungkin telah memanfaatkan keyakinan agama untuk menciptakan citra dirinya sebagai pemimpin ilahi. Ini memicu spekulasi tentang apakah Narmer benar-benar seorang pemimpin yang taat atau hanya menggunakan agama sebagai alat politik. 7. Penyatuan yang tidak bertahan lama. Ada beberapa spekulasi bahwa penyatuan Mesir oleh Narmer mungkin tidak sepenuhnya langgeng selama masa pemerintahannya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa Mesir kembali mengalami ketidakstabilan setelah masa pemerintahan Narmer
dengan adanya pertempuran dan konflik yang masih berlanjut di beberapa wilayah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif penyatuan yang dilakukan oleh Narmer dan apakah penggantinya menghadapi tantangan untuk menjaga persatuan tersebut. 8. Pengaruh terhadap Fir'aun berikutnya. Ada juga kontroversi tentang sejauh mana Narmer benar-benar mempengaruhi Fir'aun berikutnya. Meskipun dianggap sebagai pendiri dinasti pertama, tidak jelas apakah ide dan konsep pemerintahannya diteruskan atau diubah secara signifikan oleh penerusnya. Banyak Fir'aun yang datang setelah Narmer meninggalkan jejak yang lebih besar dalam sejarah Mesir kuno, seperti Djoser dan Khufu, yang lebih dikenal karena kontribusi mereka terhadap peradaban Mesir melalui pembangunan piramida dan monumen lainnya. Kedua, Ramses II, Mesir. Pencapaian, dikenal sebagai Ramses Agung. Ia memerintah Mesir selama 66 tahun 1279 sampai tahun 1213 SM. Masa pemerintahannya terkenal dengan kampanye militer yang luas, terutama melawan bangsa Het, serta pembangunan arsitektur monumental seperti Kuil Abu Simbel dan Ramesseum. Warisan, Ramses II dianggap sebagai salah satu Fir'aun Mesir yang paling kuat dan dihormati. Kehebatannya dalam militer dan arsitekturnya memperkuat kekuasaan Mesir di wilayah tersebut. Kontroversi. 1. Perang dan ekspansi. Meskipun dikenal sebagai pejuang hebat, banyak yang berpendapat bahwa kampanye militer Ramses II, terutama melawan bangsa Het, seringkali lebih bersifat propaganda daripada kemenangan nyata. Pertempuran Kades menjadi titik perdebatan, di mana hasilnya tidak sepenuhnya jelas. 2. Pembangunan monumen. Ramses II menghabiskan sumber daya yang besar untuk pembangunan kuil dan monumen, yang mengakibatkan kritik terkait pengabaian kebutuhan rakyat dan ekonomi. Beberapa percaya bahwa fokus pada arsitektur megah mengalihkan perhatian dari masalah sosial. 3. Pemberian gelar berlebihan. Ramses II dikenal karena menciptakan banyak gelar dan julukan yang mengagungkan dirinya, menimbulkan skeptisisme tentang validitas klaimnya sebagai Ramses Agung. Banyak sejarawan berargumen bahwa ini adalah cara untuk memperkuat citra dan kekuasaan. 4. Penerus dan warisan. Meskipun Ramses II dianggap sebagai Fir'aun yang sukses, penerusnya mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan dan stabilitas Mesir, yang menunjukkan bahwa warisannya mungkin lebih rumit daripada yang terlihat. 5. Representasi sejarah, gaya kepemimpinan dan cara Ramses II dipresentasikan dalam catatan sejarah sering dipertanyakan, dengan banyak sejarawan menyatakan bahwa penggambaran ini lebih berfokus pada mitos daripada realitas. Ketiga, Hatshepsut, Mesir. Pencapaian, Hatshepsut memerintah sebagai Fir'aun wanita sekitar tahun-tahun 1479 sampai tahun 1458 SM. Dia terkenal karena memperluas jaringan perdagangan Mesir, terutama dengan tanah pun, dan proyek pembangunan ambisiusnya, termasuk kuil pemakaman megahnya di Deir el-Bahari. Warisan, sebagai salah satu dari sedikit Fir'aun wanita, Hatshepsut menantang norma-norma gender dan dikenal sebagai penguasa yang makmur dan sukses. Kontroversi. 1. Legitimasi kekuasaan. Sebagai wanita yang memerintah sebagai Fir'aun, Hatshepsut harus menghadapi keraguan tentang legitimasi kekuasaannya. Untuk mengukuhkan posisi, ia sering menggambarkan dirinya dalam seni dan patung sebagai pria, mengenakan simbol-simbol kekuasaan laki-laki. 2. Persaingan dengan Thutmose III. Setelah kematiannya, Thutmose III, putra tirinya, berusaha menghapus jejak Hatshepsut dari sejarah. Banyak monumen dan catatan yang berhubungan dengan pemerintahannya dihancurkan atau disembunyikan untuk memperkuat klaim kekuasaannya. 3. Keterbatasan dalam perang gender. Hatshepsut menentang norma-norma gender, tetapi ini juga menimbulkan ketegangan di kalangan elit Mesir yang lebih konservatif, yang mungkin merasa terancam oleh kekuasaan seorang wanita. Keempat, Cirus Agung, Persia. Pencapaian, Cirus Agung mendirikan Kekaisaran Achaemenid sekitar tahun 550 SM, yang menjadi kekaisaran terbesar pada masanya.
Ia juga dikenal karena kebijakan kemanusiaannya, seperti mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari Babilonia. Warisan, Cyrus dikenang sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Kekaisarannya menjadi model bagi pemerintahan dan toleransi yang mempengaruhi kekaisaran-kekaisaran berikutnya. Kontroversi 1. Penaklukan dan pendudukan. Meskipun Cyrus dikenal karena kebijakan toleransinya, metode penaklukan yang dia lakukan untuk membangun kekaisaran seringkali melibatkan perang dan kekerasan. Banyak kota dan kerajaan yang ditaklukkan mengalami penderitaan dan kehilangan. 2. Penerapan kekuasaan. Kebijakan toleransi Cyrus mungkin tidak selalu diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah kekaisarannya. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang lebih ketat dapat diterapkan, terutama terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan. 3. Gambaran sejarah yang berbeda. Beberapa sejarawan dan sumber kuno memberikan gambaran yang beragam tentang Cyrus. Beberapa menggambarkannya sebagai pahlawan dan penakluk, sementara yang lain menunjukkan sisi lebih gelap dari kepemimpinannya, menyoroti kebijakan yang mungkin kurang manusiawi terhadap musuh. Kelima, Darius Pertama, Persia. Pencapaian, Darius Pertama memerintah dari 522 hingga 486 SM, memperluas kekaisaran Persia hingga ke wilayah terluasnya. Ia membangun sistem administrasi yang efisien, membangun jalan raya, dan memulai pembangunan jalan kerajaan serta kanal antara Sungai Nil dan Laut Merah. Warisan, Darius dikenal karena mengorganisasi kekaisaran menjadi provinsi, satrapi, dan membangun birokrasi yang canggih, yang membantu menstabilkan kekaisaran yang sangat luas. Kontroversi 1. Penindasan pemberontakan. Darius terkenal karena penanganannya terhadap beberapa pemberontakan, seperti yang terjadi di Mesir dan Ionia. Metode yang digunakan untuk menindas pemberontakan seringkali brutal, termasuk eksekusi massal dan tindakan keras terhadap lawan politik. 2. Pengelolaan provinsi. Meskipun sistem satrapi yang dibangunnya memberikan efisiensi, ada kritik bahwa beberapa satrap, gubernur, menggunakan kekuasaan mereka secara sewenang-wenang yang mengakibatkan penindasan terhadap rakyat dan penyelewengan. 3. Pembangunan infrastruktur yang menyusahkan. Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan dan kanal dapat mengorbankan banyak tenaga kerja, dan beberapa proyek tersebut mungkin dilakukan dengan memaksa penduduk setempat untuk bekerja dalam kondisi yang sulit. 4. Ketidakpuasan di kalangan elit. Beberapa elit lokal mungkin merasa terpinggirkan oleh kebijakan Darius yang berfokus pada pemerintahan terpusat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan pergeseran kekuasaan di dalam kekaisaran.